Assalamualaikum, selamat datang di Pawon Eci, masakan rumahan rasa luar biasa. Kali ini Pawon Eci mau bikin somai. Jadi kalau somai itu bagiannya dari dimsum. Somainya ini itu banyak sekali bikinnya karena mau dibuat stok di freezer. Nanti kalau ingin makan tinggal kita panasin. Oke, lanjut aja. Kita lihat bahan-bahannya yuk. Ini ada ayam, bagian dada, dan bagian paha. Kenapa kok dicampur? Nanti biar teksturnya itu masih ada kayak urat-uratnya dari pahanya. Nah, ini karena food processor saya kecil, jadi saya bisa menggilingnya 4 kali ini. Nah, ini sudah, kemudian kita giling. Nah, seperti ini teksturnya yang saya mau, jadi tidak sangat halus sekali. Tapi cukup. Kalau kita lihat masih ada serat-seratnya seperti ini. Ini sudah satu, nanti kita blender lagi ayamnya. Ini blenderan yang terakhir. Penggilingan yang terakhir ini saya campur semua bumbunya agar nanti lebih merata. Seperti bawang putih, saya pakainya sedikit lebih banyak. Garam, lada putih halus. Kita giling lagi. Ini setelah digiling, jadinya seperti ini. Kita campur dengan yang tadi. Nanti sisakan sedikit, kita mau menghaluskan bawang merah. Nah, ini masih ada sedikit, kita masukkan bawang bombay. Nanti untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa lihat di description box-nya ya. Bawang merah, daun bawang. Karena food processor saya kecil, jadi saya tidak memasukkan bahan-bahan basahnya sama sekali, seperti air es, telur, ataupun air, dan yang lainnya. Nah, ini sudah, kemudian kita chopper lagi atau kita giling lagi. Setelah halus, jadinya akan seperti ini. Nah, kita pindahkan semuanya. Nah, ini dia ayam yang tadi kita giling. Jadi ada ayam dengan bawang merah dan daun bawang, ada ayam dengan bawang putih, dan ada ayam yang original. Kita sisihkan. Sekarang kita siapkan yang lainnya, pelengkap-pelengkapnya. Yang pertama kita ada labu siam. Jadi kita parut labu siamnya dengan parutan keju. Nah, ini sudah selesai labu siamnya. Kita tambahkan garam untuk mengeluarkan air yang terkandung di dalam labu siamnya. Kita aduk-aduk. Ini aduk-aduknya sampai rata ya teman-teman. Nah, ini airnya sudah keluar. Kita biarkan sebentar. Setelah kita diamkan, airnya sudah keluar. Kita cuci dengan air bersih. Kita saring. Jadinya seperti ini. Jadi kita saring sampai kita remas, airnya sampai keluar. Jadinya padat seperti ini. Ini yang kita butuhkan untuk membuat somai atau isian dimsum yang sedikit terigu. Kemudian saya juga menyiapkan wortel. Kebetulan ini saya memakai wortel manis. Saya ambil sedikit nanti untuk hiasan di atasnya. Kita sisihkan wortelnya. Kita kembali ke dagingnya. Jadi ini daging yang tadi sudah kita giling. Kita masukkan di wadah seperti ini. Saya sarankan teman-teman ketika mencampur daging ini, gunakanlah tempat yang sedikit lebih besar dan lebih lebar. Seperti saya ini, saya menggunakan wadahnya mixer. Kita tambahkan putih telur. Kemudian kita menambahkan minyak ayam. Minyak ayam ini cukup penting sekali ya. Dia akan menambahkan aroma yang sangat sedap. Jadi ketika kita makan itu baunya itu lebih enak. Kemudian kita tambahkan minyak wijennya. Kemudian saya tambahkan es batu. Ini saya memakai es batu dari air mineral ya.
Kemudian kita tinggal campur. Nah, kita campurnya pakai mixer. Itu kenapa saya menyarankan teman-teman memakai wadah yang lebih besar. Boleh nggak sih dicampur pakai tangan? Boleh-boleh aja. Cuma kenapa kok saya memakai mixer? Saya ingin memastikan bahwa semua daging ayamnya ini tercampur dengan sempurna. Mengingat daging ayamnya tadi ada yang dengan bawang putih, ada yang dengan bawang merah, kemudian ada daging ayam yang original. Ketika sudah tercampur seperti ini, saya tambahkan gula, kemudian kaldu jamur, kemudian kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan labu siam, dan wortelnya. Kita campur lagi. Pastikan labu siam dan wortelnya ini sudah tercampur dengan rata ya. Jadi kalau teman-teman lagi nggak makan nasi alias lagi diet, somai ini tuh bisa menjadi solusinya. Karena makan 4-5 itu sudah kenyang sekali. Nah, ini sudah tercampur rata, kita masukkan tepung tapiokanya. Kita campur-campur lagi. Nah, jadi teksturnya seperti ini. Agar mudah mencampurnya, saya menggunakan solet. Nah, jadinya seperti ini. Ini seperti adonannya pentol. Jadi lembut sekali. Jadi nanti itu somai ini itu lembut ketika matang. Jadi tidak yang keras gitu, tidak yang padat, tidak. Oke, ini sudah. Kita siapkan kulit somainya. Ini telanjannya saya kasih tepung biar nanti nggak lengket. Untuk kulitnya kita kasih air. Nah, ini bisa diisi sesuai selera teman-teman. Mau 1 sendok, mau 2 sendok, sah-sah aja. Tinggal kita rekat-rekatkan, kita bentuk seperti bunga. Pokoknya kita bentuk-bentuk aja ya, sampai kulitnya habis atau secukupnya saja. Ini tuh somai ini setelah nanti dikukus bisa teman-teman freezer dan tahan cukup lama sekali. Ini bagi saya sangat membantu sekali ketika pagi-pagi pengen masaknya cepat. Jadi somai ini bisa dijadikan solusi. Nah, ini sudah selesai semuanya. Ada yang saya bentuk bunga, ada yang bentuk segitiga. Yang segitiga ini nanti kita goreng. Yang bagian belakang itu nanti kita kukus dengan yang bunga. Ini sudah saya siapkan dandang, sudah mendidih airnya. Tinggal kita olesin saringannya ini dengan sedikit minyak. Untuk apa? Biar nanti tidak terlalu lengket. Karena ada kulit somai yang gampang banget lengket. Untuk mengantisipasinya, kita kasih saringannya ini sedikit minyak. Pinggiran-pinggiran dandangnya juga ya. Kalau teman-teman mau pakai kukusan yang bambu itu justru lebih enak. Tinggal dialasi kertas roti aja sudah mantap. Oke, kita kukus somainya.
Nah, ini sudah masuk semua, kita kukus selama 25 menit. Nah, ini setelah matang, kita angkat, nanti kita masukkan somai yang berikutnya. Oh ya, teman-teman hati-hati ya jika memilih kulit somai. Kulit somai itu ada 2 macam. Jadi yang pertama, kulit somai untuk goreng dan kulit somai untuk kukus. Kebetulan kalau ini itu adalah kulit somai yang goreng. Kalau ditanya suka mana, kulit somainya yang goreng apa yang kukus? Saya lebih suka yang goreng. Sembari mengukus, kita akan menggoreng. Jadi somai yang segitiga tadi kita goreng seperti ini. Oh ya, untuk menggoreng somai ini nanti kita agak tekan ke bawah ya, karena biasanya kalau menggoreng somai itu kita menggunakan minyak yang sangat banyak. Kebetulan karena wajan saya kecil, jadi saya menggunakan minyak yang secukupnya seperti ini. Sehingga ketika kita menggorengnya, kita harus menekannya ke bawah agar dia sedikit terendam seperti ini. Jadi kita tekan ke bawah, nanti dia akan terendam. Ini maksud saya, kenapa kulit ini itu jenis kulit somai untuk goreng. Jadi ketika kita menggorengnya, dia akan timbul gelembung-gelembung. Kalau itu somai kukus, terus kita goreng, dia akan jadinya itu lebih alot. Jadi kelihatan lebih tebal. Itu bedanya. Oke, ketika sudah kekuningan, kita angkat. Oke, sekarang kita bikin sambalnya. Kita siapkan bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, cabai merah besar, jangan lupa dipotong-potong ya. Kemudian kita tambahkan tomat, kita tambahkan air, kita blender. Nah, ini sudah, jadi teksturnya itu tidak terlalu halus, masih ada butirannya, masih kelihatan ada butiran-butirannya. Kemudian kita tambahkan air, kita masak, tambahkan garam, kita masukkan gula merah, kita tambahkan larutan tepung maizena biar agak sedikit kental, tapi jangan banyak-banyak ya, karena tekstur dari sambal somai ini itu dia sangat cair sekali. Kita tambahkan sedikit cuka, jadi ada asam-asamnya, sedikit gula putih, saya icipin, kita matikan. Ini rasanya enak banget somainya, jadi nggak kalah dengan dimsum yang dibikin atau dijual di pinggir jalan. Kalau ditanya rasanya enakan mana? Haha, pasti enakan ini. Kenapa? Karena kita bikin sendiri. Oke, kita rasain yuk, kita lihat bagaimana tekstur somai ini. Jadi kalau kita makan, nah kita ambil satu, jadi seperti ini dalamnya. Nah, ini yang saya mau. Teksturnya sangat berserat sekali. Jadi kelihatan kayak banyak dagingnya, tapi ya memang banyak dagingnya. Dan sedikit tepungnya. Oke, kita masukkan ke sambalnya. Beneran, nah kalau ini tambah kelihatan gimana dalamnya. Enak sekali. Anak kecil aja suka, apalagi kita. Oke, teman-teman, semoga teman-teman mencoba somai ala Pawon Eci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.